Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Maulana Fikri dengan NIM 2208070036 dari kelas AOR semester 4, Prodi Pendidikan Olahraga. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen mengampu mata kuliah Hizbul Waton, yaitu Bapak Dr. Andes Mistriandi MPD. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil resume saya dari paparan kelompok sebelumnya. Yang pertama, mengetahui cara membina anggota didik di Hizbul Waton. A. Pembina satuan adalah pandu dewasa. B. Terkadang kegiatan yang dilakukan kurang sistematis, tidak berkesinambungan, dan cenderung mendekati pendidikan formal. C. Kepanduan pada hakikatnya tidak akan mengambil alih tugas pendidikan di sekolah. Diperlukan pemahaman yang tepat terhadap apa dan bagaimana pendidikan dalam kepanduan itu. Yang pertama, memahami latar belakang, minat, dan bakat serta kebutuhan unik dari setiap anggota Hizbul Waton. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan mendukung untuk perkembangan mereka. 3. Memberikan bimbingan, pelatihan, dan pengarahan yang sesuai dengan kode kehormatan HW. 4. Menerapkan metode yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan tahap perkembangan. Lalu yang kelima, membangun hubungan yang positif, penuh kasih sayang, dan saling percaya dengan setiap anggota HW. 6. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendorong mereka untuk terus berkembang, memahami bahwa metode yang akan diterapkan sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat, serta mengerti minat bakat kepada kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Selalu memberikan motivasi kepada peserta didik supaya timbul kegairahan anak dalam melakukan kegiatan, diiringi rasa sukarela. Memperkenalkan atau memperhatikan faktor lingkungan pendidik, karena faktor lingkungan besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan peserta didik. Lalu yang kedua adalah memahami kebutuhan anggota didik di Hizbul Waton. 1. Mengerti kebutuhan fisik, mental, emosional, dan spiritual anggota Hizbul Waton. 2. Memahami latar belakang, budaya, sosial, dan gaya belajar masing-masing anggota. 3. Mendengarkan dan memperhatikan masukan serta aspirasi mereka. 4. Menyesuaikan pendekatan dan program dengan individu kebutuhan mereka. 5. Memfasilitasi pengembangan potensi, minat, dan bakat mereka. 6. Memberikan dukungan dan bimbingan yang sesuai dengan tahap perkembangan. Lalu pertanyaan yang terakhir, yaitu yang ketiga, membuat program anggota didik di Hizbul Waton. A. Pembentukan kepribadian anggota harus dilakukan setingkat demi setingkat, secara teratur dan berkesinambungan. B. Untuk melaksanakan kegiatan, dibuat program yang teratur. Tanpa adanya program yang teratur, usaha pendidik merupakan usaha yang lepas-lepas, bahkan simpang siur. C. Program harus tertulis, dan program pengganti atau program merupakan peta jalannya pendidikan dan menentukan berhasil tidaknya usaha pendidik. Program anggota didik meliputi 1. Sifat. Hal ini merupakan suatu proses progresif pendidikan dan perkembangan. 2. Isi. Aktivitas harus menarik, menyenangkan, meningkat, dan menantang. 3. Teknis. Aktivitas dilakukan dengan ciri dan jati diri HW. 4. Tujuan prodik sebagai alat untuk mencapai tujuan kepanduan yang berdasarkan ciri dan jati diri HW. Lalu yang kelima, menetapkan tujuan dan sasaran program yang sejalan dengan gerak nilai-nilai Hizbul Waton. 2. Merancang kurikulum, materi, dan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan anggota HW. 3. Mempertimbangkan sumber daya, fasilitas,
dan waktu yang tersedia di lingkungan Hizbul Wathan. Lalu yang keempat, melibatkan anggota Hizbul Wathan dalam perencanaan dan pengembangan program. 5. Menyediakan berbagai pilihan dan fleksibilitas dalam program HW. 6. Mengevaluasi dan menyesuaikan program secara berkala berdasarkan umpan balik. Lalu yang terakhir yaitu yang ketujuh, memastikan program berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi anggota Hizbul Wathan. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.